Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Heri. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama tempat dan karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia, dan dilancarkan rezekinya. Angin pagi menyapa lembut desa Selojati, membawa aroma sawah basah yang menenangkan. Ayam jantan berkokok bersahut-sahutan, mengiringi aktivitas warga yang mulai mempersiapkan hari. Namun, pagi yang biasanya damai itu mendadak berubah ketika seorang anak berlari tergesa-gesa di sepanjang jalan desa. Dengan napas tersengal-sengal, ia berseru, "Ya Habib Syekh akan datang ke desa kita minggu depan." Kabar itu membuat warga berhenti dari aktivitas mereka. Pak Wiryo, yang sedang menata dagangan di warung kecilnya, terdiam sejenak, lalu menoleh ke arah anak itu. "Apa benar, Nak? Habib Syekh, ulama besar itu, akan ke sini?" Anak itu mengangguk penuh semangat. "Iya, Pak. Saya dengar dari Pak Lurah pagi tadi. Beliau akan ceramah di masjid besar." Warga yang mendengar kabar itu mulai berkumpul, membicarakan apa yang baru saja terjadi. Mereka bertanya-tanya, apa gerangan yang membuat seorang ulama terkenal seperti Habib Syekh tertarik datang ke desa kecil mereka? Beberapa tampak gembira, namun ada pula yang hanya mengangkat bahu, merasa heran dengan pengumuman mendadak ini. Sementara itu, di rumahnya, Pak Harun, sesepuh desa yang terkenal bijaksana, sudah mendengar kabar tersebut dari pagi. Ia hanya duduk diam, menyeruput kopinya sambil menatap ke arah sawah. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, namun ia memilih menyimpannya untuk sementara waktu. Kabar tentang kedatangan Habib Syekh menyebar seperti api yang menjilat dedaunan kering. Dari mulut ke mulut, berita itu sampai ke telinga hampir semua warga desa. Bahkan, anak-anak kecil yang biasanya sibuk bermain di sawah pun ikut membicarakan nama Habib Syekh meski mungkin mereka tidak benar-benar mengerti siapa beliau. Di rumah Pak Lurah, suasana menjadi lebih sibuk. Para perangkat desa berkumpul untuk membahas persiapan acara. Ada yang mengusulkan memasang tenda besar di lapangan, ada pula yang mengusulkan agar warga bergotong royong membersihkan masjid. Namun, di tengah kesibukan itu, ada pula suara-suara sumbang yang mempertanyakan tujuan acara ini. "Apakah kita benar-benar perlu membuat acara besar seperti ini?" tanya seorang perangkat desa. "Bukankah kita biasanya bermusyawarah terlebih dahulu?" Pertanyaan itu dijawab dengan senyuman kecil dari Pak Lurah. Habib Syekh adalah tokoh besar. Kehadirannya di desa kita bisa menjadi keberkahan. Kita harus menyambutnya dengan baik. Namun, tidak semua orang sepakat. Ada warga yang merasa cemas, takut acara ini akan mengubah tradisi desa yang selama ini mereka jaga. Di sisi lain, ada pula yang merasa antusias, membayangkan bagaimana seorang ulama besar akan memberikan tausiah di tengah-tengah mereka. Desa Selojati, yang biasanya tenang, kini penuh dengan perbincangan yang menggema di setiap sudut. Pak Harun duduk di teras rumahnya, mengamati jalanan desa yang semakin ramai dengan warga yang membicarakan kedatangan Habib Syekh. Di usianya yang sudah senja, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan desa. Namun, kabar ini justru membuatnya gelisah. Apakah acara ini benar-benar perlu? Gumam Pak Harun, lebih kepada dirinya sendiri. Ia mengingat tradisi desa yang selalu mengutamakan musyawarah sebelum mengambil keputusan besar. Kedatangan seorang ulama seperti Habib Syekh tentu merupakan kehormatan, tetapi ia merasa ada yang terlewat dalam proses ini. Pak Harun memanggil beberapa tokoh desa untuk berdiskusi. "Saya tidak menolak kehadiran Habib Syekh," katanya pelan. "Tapi, kita ini desa kecil. Apakah kita siap menyelenggarakan acara sebesar ini? Dan apakah ini sesuai dengan adat kita?" Pertanyaan Pak Harun membuat yang lain terdiam. Mereka saling bertukar pandang, mencoba mencari jawaban yang tepat. Beberapa setuju dengan kekhawatirannya, tetapi yang lain merasa bahwa ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh dilewatkan. Diskusi itu pun berakhir tanpa kesimpulan yang jelas, meninggalkan Pak Harun dalam kebimbangan. Di sudut desa, warung kopi milik Pak Hasan menjadi tempat berkumpul warga yang ingin berbincang santai. Pagi itu, suasana warung lebih riuh dari biasanya. Topik pembicaraan yang mendominasi tentu saja tentang kedatangan Habib Syekh. "Menurutku, ini kesempatan emas untuk desa kita," ujar Rudi, seorang petani muda. "Habib Syekh itu ulama besar. Kalau beliau datang,
desa kita bisa dikenal luas. Pak Hasan, yang sedang menuangkan kopi, hanya menggeleng pelan. Tapi apakah ceramah beliau cocok dengan nilai-nilai yang kita anut di desa ini? Kita ini punya tradisi sendiri, Rudi. Jangan sampai acara ini malah menimbulkan perpecahan. Percakapan mereka semakin memanas ketika warga lain mulai bergabung. Ada yang mendukung penuh kedatangan Habib Syekh, ada pula yang merasa acara ini terlalu mendadak dan belum tentu membawa manfaat. Di tengah perdebatan itu, Bu Aminah, istri Pak Harun, lewat sambil membawa belanjaan. Ia mendengar sebagian pembicaraan mereka dan merasa kegelisahannya semakin dalam. Di rumahnya yang sederhana, Bu Aminah duduk termenung. Ia memandangi lembaran-lembaran kain yang baru saja ia beli untuk persiapan acara. Sebagai istri sesepuh desa, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut membantu, tetapi hatinya penuh dengan tanda tanya. Kenapa acara sebesar ini diumumkan tanpa musyawarah dulu, pikirnya. Biasanya, setiap acara besar selalu melalui proses panjang, melibatkan semua pihak. Namun kali ini, keputusan terasa begitu tiba-tiba, seolah ada sesuatu yang mendesak di baliknya. Bu Aminah mencoba berdiskusi dengan Pak Harun, tetapi suaminya hanya menghela napas. Aku sendiri bingung, Bu, jawabnya lirih. Kita ini desa kecil. Aku khawatir kalau acara ini justru membawa masalah. Kegelisahan Bu Aminah semakin menjadi ketika ia mendengar beberapa warga mulai berselisih paham. Di satu sisi, ia ingin acara ini berjalan lancar, tetapi di sisi lain, ia merasa ada yang tidak beres. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk menyampaikan kekhawatirannya kepada Pak Lurah esok hari. Sejak kabar kedatangan Habib Syekh diumumkan, media sosial desa yang biasanya sepi mendadak ramai. Grup WhatsApp warga desa penuh dengan pesan-pesan yang beragam. Ada yang mengirimkan poster acara lengkap dengan jadwal ceramah, ada pula yang mengunggah status penuh kritik. Facebook desa, yang dikelola oleh pemuda-pemudi setempat, menjadi arena perdebatan sengit. Ini adalah kesempatan emas untuk desa kita. Jangan sampai kita menutup pintu berkah, ditulis salah satu warga. Komentar itu langsung dibalas oleh orang lain. Berkah apa kalau tidak ada musyawarah? Ini bukan tradisi kita. Jangan terbawa arus. Beberapa perangkat desa mencoba meredam suasana dengan memberikan penjelasan, tetapi emosi warga sudah terlanjur memanas. Beberapa akun anonim bahkan mulai menyebarkan isu bahwa acara ini hanya demi keuntungan segelintir orang, menambah keruh suasana. Pak Lurah yang membaca semua ini hanya bisa menghela napas. Teknologi memang mempermudah komunikasi, tapi juga mempermudah perselisihan, gumamnya. Ia tahu bahwa situasi ini harus segera diatasi sebelum merusak keharmonisan desa yang selama ini dijaga. Di tengah kegaduhan itu, Kiai Abdullah, ulama sepuh yang dihormati oleh semua lapisan masyarakat, akhirnya angkat bicara. Dalam pengajian rutin di masjid, ia dengan bijaksana menyinggung perdebatan yang sedang memanas. Saudara-saudaraku, kedatangan seorang ulama besar seperti Habib Syekh adalah anugerah, tapi juga ujian bagi kita semua, ujarnya dengan suara tenang. Acara ini bisa membawa berkah, tapi jika tidak disikapi dengan hati-hati, ia juga bisa membawa fitnah. Segala sesuatu harus dirundingkan dengan kepala dingin. Ia mengingatkan warga tentang pentingnya menjaga ukhuwah dan tradisi musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan. Kiai Abdullah juga mengajak semua pihak untuk menurunkan ego masing-masing demi kepentingan bersama. Kata-kata Kiai Abdullah memberikan sedikit ketenangan. Beberapa warga yang sebelumnya bersikeras mulai mempertimbangkan ulang pendapat mereka. Namun, bagi sebagian lainnya, pernyataan Kiai Abdullah justru menjadi alasan untuk semakin memperkuat posisi mereka, baik yang mendukung maupun yang menentang. Ketegangan semakin memuncak ketika kelompok warga yang menolak acara ini mulai memasang spanduk di berbagai sudut desa. Jaga tradisi desa kita, ditulis salah satu spanduk yang dipasang di dekat warung kopi. Di tempat lain, terlihat spanduk besar bertuliskan, tidak perlu acara besar, kembali ke adat kita. Pak Lurah yang melihat spanduk-spanduk itu hanya bisa menggeleng. Ia mencoba menghubungi beberapa tokoh masyarakat untuk meredam situasi, tetapi upayanya tidak sepenuhnya berhasil. Beberapa warga merasa bahwa spanduk itu adalah bentuk protes yang sah, sementara yang lain menganggapnya sebagai tindakan tidak sopan. Habib Syekh, yang sedang mempersiapkan kedatangannya, mulai mendengar kabar tentang penolakan ini. Meski ia tetap tenang, dalam hatinya muncul keraguan. Ia bertanya-tanya apakah kehadirannya di desa ini justru akan menimbulkan lebih banyak masalah daripada kebaikan. Sementara itu, kelompok pendukung acara merasa terpukul dengan aksi pemasangan spanduk ini. Mereka mulai menggalang dukungan untuk melawan arus penolakan. Desa Selojati kini benar-benar terpecah,
dengan kedua kubu saling berusaha mempertahankan pendapat mereka. Warung kopi Pak Hasan kembali menjadi tempat perdebatan sengit. Pagi itu, suasana lebih panas dari biasanya. Beberapa warga mulai mengangkat suara, bahkan nyaris bertengkar. Acara ini adalah penghinaan terhadap tradisi desa kita, seru seorang lelaki tua dengan nada tinggi. Kita ini desa kecil, bukan kota besar. Tidak perlu acara gemerlap seperti itu. Rudy, yang mendukung acara, tidak mau kalah. Apa salahnya kita mencoba sesuatu yang baru? Bukannya kita bisa mendapat ilmu dan berkah dari ceramah Habib Syekh? Pak Harun, yang duduk di pojok warung, akhirnya angkat bicara. Dengan nada datar, ia berkata, "Ya, aku setuju bahwa ilmu itu penting. Tapi cara penyelenggaraan acara ini terasa tergesa-gesa. Tidak ada musyawarah, tidak ada pertimbangan matang. Itu yang membuatku ragu." Kata-kata Pak Harun membuat suasana warung hening sesaat. Beberapa warga mulai merenung, tetapi ada juga yang tetap keras kepala. Pak Hasan hanya bisa menghela napas, berharap situasi ini tidak berujung pada konflik yang lebih besar. Di rumahnya, Bu Rahmah, seorang ibu yang dikenal vokal tentang pentingnya menjaga tradisi, mengumpulkan beberapa ibu-ibu desa untuk membicarakan situasi yang semakin memanas. Dengan nada tegas, ia berkata, "Kita harus ingat, desa ini punya adat dan tradisi yang sudah turun-temurun. Jangan sampai kita kehilangan jati diri karena modernitas yang ditawarkan acara besar ini." Beberapa ibu mengangguk setuju, tetapi ada juga yang merasa pendapat Bu Rahmah terlalu kaku. "Tapi, Bu, zaman sudah berubah. Kita juga harus membuka diri pada hal-hal baru," sahut seorang ibu muda. Bu Rahmah menggeleng pelan. "Membuka diri itu baik, tapi tidak dengan mengorbankan tradisi. Kalau kita membiarkan acara seperti ini berlangsung tanpa pertimbangan matang, apa yang akan terjadi pada generasi kita selanjutnya?" Diskusi itu berakhir tanpa kesepakatan. Namun, satu hal yang jelas, perdebatan antara menjaga tradisi dan menerima modernitas terus membayangi desa. Ketegangan semakin terasa, dan waktu kedatangan Habib Syekh semakin dekat. Akankah desa ini berhasil menemukan jalan tengah, atau justru tenggelam dalam perpecahan? Malam itu, di pos ronda yang terletak di ujung desa, para pemuda berkumpul untuk membicarakan situasi yang semakin memanas. Beberapa duduk melingkar di atas tikar, sementara yang lain bersandar di dinding kayu pos ronda yang sudah mulai lapuk. Lampu petromax menggantung di tengah, menerangi wajah-wajah yang tampak serius. "Kita tidak bisa terus seperti ini," ujar Dani, seorang pemuda yang cukup dihormati di kalangan anak muda. "Desa kita terpecah hanya karena satu acara. Kita harus melakukan sesuatu." "Iya, tapi apa?" tanya Fajar, seorang pemuda lain. "Kalau kita mendukung acara ini, kita dianggap melawan tradisi. Kalau kita menolaknya, kita dicap menutup diri dari perubahan." Setelah beberapa saat berdiskusi, mereka akhirnya sepakat untuk menjadi penengah. Dani mengusulkan agar para pemuda mengadakan diskusi terbuka, mengundang perwakilan dari semua pihak, baik yang mendukung maupun yang menolak. "Kita ini generasi muda, masa depan desa. Kalau kita tidak berusaha menyatukan suara, siapa lagi?" Katanya dengan penuh semangat. Dengan semangat baru, mereka memutuskan untuk memulai langkah kecil, mengunjungi tokoh-tokoh desa dan mencoba memahami pandangan masing-masing. Mereka berharap dapat menemukan jalan tengah sebelum situasi semakin memburuk. Malam berikutnya, warga desa berkumpul di balai desa untuk mengadakan musyawarah. Pak Lurah memimpin pertemuan itu, duduk di depan dengan wajah yang tampak lelah. Ruangan penuh sesak dengan warga, masing-masing membawa pandangan dan emosi mereka. "Saudara-saudara," buka Pak Lurah dengan suara tegas. "Kita semua tahu bahwa situasi ini semakin rumit. Saya berharap malam ini kita bisa mencapai kesepakatan." Namun, suasana yang awalnya tenang segera berubah menjadi perdebatan sengit. Pihak yang mendukung acara Habib Syekh merasa bahwa ini adalah kesempatan besar untuk memajukan desa. Sebaliknya, pihak yang menolak merasa bahwa acara ini tidak menghormati tradisi dan dilakukan tanpa persetujuan bersama. "Apa gunanya ulama besar datang kalau kita kehilangan adat kita?" seru Pak Tarjo, salah satu tokoh desa yang menolak. "Tradisi adalah jati diri kita." "Tapi apakah menjaga tradisi berarti menolak ilmu?" balas Rudi dengan nada tinggi. "Habib Syekh bisa membawa pencerahan untuk kita semua." Pak Lurah mencoba menengahi, tetapi suasana semakin panas. Setelah berjam-jam berdiskusi, tidak ada solusi yang tercapai. Warga pulang dengan hati yang penuh kebimbangan, sementara Pak Lurah hanya bisa duduk termenung, memikirkan bagaimana caranya menyatukan warganya.
Keesokan harinya, masjid desa yang biasanya menjadi tempat damai berubah menjadi arena perdebatan. Seusai salat Isya, beberapa warga berkumpul di serambi masjid untuk membahas kembali acara tersebut. Namun, diskusi itu segera berubah menjadi adu argumen yang tajam. Kita ini desa kecil, ujar Pak Hasan. Kalau kita mulai mengadopsi budaya luar tanpa mempertimbangkan tradisi kita, lama-lama desa ini kehilangan identitasnya. Budaya luar? Ini bukan budaya luar, Pak Hasan, balas Rudi dengan nada kesal. Ini tentang memperluas wawasan kita. Habib Syekh membawa ilmu agama, bukan budaya asing. Beberapa jamaah mulai berusaha meredakan suasana, tetapi ketegangan sudah terlanjur memuncak. Bahkan di tempat suci seperti masjid, perpecahan semakin nyata. Beberapa warga memilih meninggalkan diskusi, merasa muak dengan pertengkaran yang tiada akhir. Dari jauh, Pak Harun hanya menggeleng pelan. Seharusnya, tempat ini menjadi tempat mencari kedamaian, bukan perpecahan, gumamnya. Dalam hati, ia semakin yakin bahwa desa ini membutuhkan solusi yang lebih besar daripada sekadar diskusi. Di tengah kekacauan di desa, panitia acara dari luar desa mulai bergerak dengan cepat. Mereka memasang baliho besar di lapangan utama desa, menampilkan wajah Habib Syekh dengan tulisan besar, "Mari hadiri ceramah akbar, Habib Syekh di Desa Selojati." Tindakan ini justru menambah bara di tengah api yang sudah menyala. Warga yang menolak acara merasa bahwa pemasangan baliho ini adalah bentuk ketidakhormatan terhadap tradisi desa. Siapa yang memberi izin memasang baliho ini? Tanya Pak Harun dengan nada keras saat berbincang dengan beberapa warga. Apakah mereka tidak tahu bahwa lapangan ini biasanya digunakan untuk kegiatan adat? Sementara itu, panitia dari luar desa merasa bingung dengan reaksi warga. Kami hanya ingin membantu mempromosikan acara ini, ujar salah satu panitia. Kami tidak bermaksud menyinggung siapapun. Namun, pembelaan itu tidak cukup untuk meredakan emosi warga. Banyak yang merasa bahwa panitia tidak memahami nilai-nilai desa mereka. Situasi semakin tegang, dan kekhawatiran bahwa acara ini akan berujung pada konflik semakin besar. Pak Warto, seorang petani tua yang dikenal sangat menjaga tradisi desa, merasa geram melihat baliho besar yang berdiri di tengah lapangan. Baginya, lapangan itu bukan sekadar tanah kosong, melainkan simbol kebersamaan desa. Setiap tahun, di tempat itulah warga mengadakan upacara adat dan berbagai kegiatan tradisional. Ini tidak benar, katanya sambil menunjuk baliho besar itu kepada beberapa warga yang sedang melintas. Lapangan ini bukan tempat untuk promosi acara seperti itu. Kita punya aturan dan adat. Pak Warto kemudian menemui Pak Lurah di rumahnya. Dengan nada tegas, ia berkata, Pak Lurah, tolong sampaikan kepada panitia untuk mencabut baliho itu. Kalau tidak, saya sendiri yang akan menurunkannya. Pak Lurah berusaha menenangkan Pak Warto, tetapi ia tahu bahwa kekhawatiran lelaki tua itu beralasan. Dalam hati, Pak Lurah mulai merasa bahwa situasi ini tidak hanya tentang acara Habib Syekh, tetapi juga tentang benturan nilai antara tradisi desa dan pengaruh modernitas. Sementara itu, baliho besar itu terus berdiri, menjadi simbol dari konflik yang semakin memecah warga desa Selojati. Pak Warto, dengan semangat membara, mulai menggalang warga lain yang setuju dengannya untuk melakukan protes lebih besar jika tuntutannya tidak dipenuhi. Akankah desa ini mampu mengatasi perpecahan yang semakin dalam? Malam itu, di setiap sudut desa Selojati, obrolan di rumah-rumah warga dipenuhi oleh rasa keraguan dan kekhawatiran. Di rumah Pak Harun, keluarga berkumpul di ruang tamu kecil yang diterangi lampu redup. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika acara ini tetap dilanjutkan, ujar Pak Harun dengan nada prihatin. Istrinya, Bu Aminah, mengangguk sambil merapikan baju cucian. Aku takut acara ini justru memecah belah desa kita, Pak. Warga sudah terlalu banyak berdebat, bahkan sesama tetangga mulai saling bermusuhan. Di rumah lain, Rudi duduk bersama ayahnya, Pak Hasan. Yah, kenapa sih orang-orang terlalu ribut soal tradisi? Bukannya Habib Syekh itu orang baik? Aku cuma ingin mendengar ceramahnya, kata Rudi. Namun, Pak Hasan menghela napas. Bukan itu intinya, Ruth. Tradisi kita memang harus dijaga, tapi kalau caranya membuat desa jadi panas begini, apa gunanya? Obrolan serupa terdengar di berbagai rumah, mencerminkan kekhawatiran yang sama. Desa yang dulu damai kini seperti terbelah menjadi dua kubu yang sulit disatukan. Semua orang bertanya-tanya, bagaimana akhir dari semua ini? Sementara itu, di pos ronda, pemuda-pemuda desa semakin solid. Setelah beberapa kali diskusi,
Mereka merasa bahwa desa membutuhkan suara yang tegas untuk melindungi nilai-nilai bersama. Mereka sepakat bahwa ini bukan lagi tentang mendukung atau menolak acara, melainkan tentang menjaga persatuan desa. Kita harus bertindak, ujar Dani dengan suara lantang. Terlalu banyak orang dewasa yang saling berdebat tanpa solusi. Kita, sebagai generasi muda, harus menunjukkan bahwa desa ini masih punya harapan. Pemuda-pemuda itu mulai menyusun rencana aksi. Mereka memutuskan untuk membuat pernyataan sikap yang menegaskan bahwa acara Habib Syekh hanya bisa dilaksanakan jika mendapat persetujuan penuh dari seluruh warga. Mereka juga berencana untuk menemui panitia secara langsung untuk menyampaikan keresahan warga desa. Satu hal yang pasti, kata Fajar, kita tidak akan membiarkan acara ini berjalan kalau hanya membuat desa kita hancur. Semangat mereka membara, dan malam itu menjadi titik awal bagi gerakan pemuda desa untuk melindungi keharmonisan Selojati. Keesokan harinya, warga sepakat untuk mengadakan pertemuan besar di balai desa. Pak Lurah memimpin pertemuan ini dengan harapan bisa menyelesaikan masalah sebelum acara berlangsung. Balai desa penuh sesak, bahkan beberapa warga harus berdiri di luar karena tidak kebagian tempat. Kita semua di sini ingin yang terbaik untuk desa, kata Pak Lurah membuka rapat. Tapi saya butuh masukan dari kalian. Apakah kita mendukung acara ini, atau kita meminta panitia membatalkannya? Suasana tegang. Beberapa warga, seperti Pak Harun dan Bu Aminah, mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang dampak acara terhadap tradisi desa. Namun, warga lain, seperti Rudi dan beberapa pemuda, menyuarakan pendapat bahwa acara ini bisa menjadi peluang untuk membuka wawasan. Setelah berjam-jam diskusi, warga akhirnya sepakat untuk mengirimkan pernyataan resmi kepada panitia. Mereka meminta acara tersebut ditunda sampai ada persetujuan penuh dari semua pihak. Pak Lurah diberi tanggung jawab untuk menyampaikan keputusan ini. Petisi itu disusun oleh Laskar Harmoni Demak, kelompok pemuda yang dipimpin oleh Dani dan Fajar. Mereka menyusun surat dengan bahasa yang tegas namun tetap sopan, menyampaikan keberatan warga desa terhadap acara yang dianggap terlalu mendadak dan tidak menghormati tradisi musyawarah. Kami bukan menolak kedatangan Habib Syekh, bunyi petisi itu. Kami hanya meminta acara ini dilaksanakan dengan persetujuan semua pihak agar tidak menimbulkan perpecahan di desa kami. Surat itu ditandatangani oleh puluhan warga yang merasa keberatan. Beberapa pemuda, termasuk Dani, pergi langsung ke kota untuk menyerahkan surat tersebut kepada panitia acara. Mereka berharap bahwa suara warga desa akan didengar dan dihormati. Namun, di balik semangat itu, ada rasa was-was. Kalau mereka tidak mendengarkan kita, apa yang bisa kita lakukan? Bisik Fajar kepada Dani saat menyerahkan surat itu. Dani hanya tersenyum tipis. Kita sudah melakukan yang terbaik. Selebihnya, kita hanya bisa berdoa. Beberapa hari kemudian, balasan dari panitia akhirnya tiba. Surat itu dibacakan oleh Pak Lurah di balai desa, di hadapan warga yang berkumpul dengan penuh harap. Namun, kata-kata dalam surat itu justru membuat hati mereka hancur. Kami menghargai masukan dari warga desa Selojati, bunyi surat itu, namun acara Habib Syekh akan tetap dilaksanakan sesuai rencana. Persiapan sudah mencapai tahap akhir, dan kami percaya acara ini akan membawa manfaat besar bagi desa. Seusai surat itu dibacakan, balai desa dipenuhi gumaman kecewa. Pak Warto, yang sudah sejak awal menentang acara, berdiri dengan wajah merah. Apa gunanya kita bersuara kalau mereka tidak peduli? Ini penghinaan terhadap desa kita, teriaknya. Pak Lurah mencoba menenangkan suasana, tetapi warga sudah terlanjur kecewa. Beberapa bahkan mulai membicarakan rencana aksi protes lebih besar. Desa Selojati kini berada di ujung tanduk. Acara yang seharusnya menjadi sumber berkah justru memecah belah warga. Di tengah ketegangan ini, pertanyaan besar pun muncul, bagaimana mereka akan menyikapi keputusan panitia? Laskar Harmoni Demak mulai bergerak cepat setelah mendapat balasan yang mengecewakan dari panitia. Dani, Fajar, dan pemuda lainnya berkumpul di pos ronda, mematangkan rencana untuk mengadakan aksi damai besar. Mereka tidak ingin aksi ini berujung pada kekerasan, tetapi mereka juga ingin suara warga desa Selojati didengar dengan jelas. Kita akan membuat spanduk besar dengan pesan yang tegas namun sopan, kata Dani. Kita juga akan membawa bendera desa sebagai simbol bahwa ini bukan soal menolak agama, melainkan melindungi tradisi kita. Fajar menambahkan, kita harus mengajak sebanyak mungkin warga untuk bergabung. Aksi damai ini harus menunjukkan persatuan kita sebagai desa, bukan justru memperdalam perpecahan. Mereka sepakat untuk menggelar aksi damai di lapangan utama desa, tepat di bawah baliho besar yang dipasang panitia.
Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa warga tidak setuju dengan cara panitia memaksakan acara tanpa musyawarah. Dengan penuh semangat, para pemuda mulai menghubungi tokoh-tokoh desa untuk mendapatkan dukungan. Dalam waktu singkat, pesan tentang aksi damai mulai menyebar di kalangan warga. Melalui WhatsApp, pemuda-pemuda desa mengirimkan pesan berantai yang mengajak warga untuk berkumpul di balai desa sebagai bentuk solidaritas. Pesan itu berbunyi, "Saudara-saudara desa Selojati, mari kita tunjukkan bahwa kita peduli dengan tradisi dan keharmonisan desa kita. Bergabunglah dalam aksi damai pada hari Minggu pukul 9 di lapangan desa. Bersama, kita bisa menjaga desa kita tetap bersatu." Pesan itu menyebar seperti api. Dalam beberapa jam, hampir semua warga desa sudah mengetahuinya. Beberapa menyambut dengan antusias, sementara yang lain masih ragu-ragu. Namun, semangat para pemuda mulai membakar optimisme di hati banyak orang. "Ini saatnya kita bersatu," kata Bu Aminah kepada tetangganya saat menunjukkan pesan di ponselnya. "Kalau kita tidak berdiri bersama sekarang, siapa lagi yang akan menjaga desa ini?" Sementara itu, pihak panitia juga mulai mendengar tentang rencana aksi damai ini. Mereka merasa khawatir bahwa acara mereka akan terganggu. Namun, mereka tetap bersikeras melanjutkan persiapan, menganggap bahwa aksi ini hanyalah protes kecil yang tidak akan memengaruhi rencana besar mereka. Sehari sebelum aksi damai, warga kembali berkumpul di balai desa untuk berdiskusi. Namun, suasana kali ini jauh lebih tegang dibanding sebelumnya. Pak Lurah membuka pertemuan dengan nada cemas. "Warga desa Selojati, saya tahu kita semua ingin menjaga keharmonisan. Tapi tolong, pastikan aksi besok berjalan damai dan tertib." Pak Warto, yang sejak awal menjadi penentang keras acara, berdiri dengan penuh semangat. "Damai atau tidak, kita harus menunjukkan bahwa desa ini punya harga diri. Panitia tidak bisa semena-mena mengabaikan suara kita." Sebaliknya, Rudi mencoba meredam emosi yang memuncak. "Kita tidak bisa bertindak gegabah, Pak Warto. Jika aksi ini berakhir dengan kericuhan, desa kita akan makin terpecah. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal menyatukan desa." Diskusi itu berlangsung hingga larut malam. Beberapa warga masih ragu untuk ikut serta dalam aksi, takut akan kemungkinan bentrokan. Namun, mayoritas sepakat bahwa aksi damai ini adalah cara terbaik untuk menyuarakan keberatan mereka tanpa menodai persatuan desa. Di tengah situasi yang memanas, beberapa ulama besar dari Demak akhirnya angkat bicara. Salah satunya adalah Kiai Abdullah, seorang ulama sepuh yang sangat dihormati oleh warga desa Selojati. Dalam sebuah pengajian di Masjid Besar Demak, ia menyampaikan pandangannya tentang situasi di desa itu. "Saudara-saudaraku, menjaga tradisi adalah bagian dari menjaga identitas kita sebagai umat. Namun, kita juga harus bijak dalam menyikapi perubahan. Jika ada sesuatu yang dianggap tidak sesuai, sampaikanlah dengan cara yang baik, tanpa kekerasan," ujarnya. Pernyataan Kiai Abdullah langsung menjadi angin segar bagi warga yang menolak acara. Mereka merasa mendapat legitimasi atas perjuangan mereka. Selain itu, beberapa ulama lain juga mendukung agar acara Habib Syekh dihentikan atau setidaknya ditunda sampai ada kesepakatan penuh dari warga desa. "Tradisi adalah akar dari sebuah masyarakat," kata salah satu ulama dalam siarannya di radio lokal. "Mengabaikan tradisi berarti mengabaikan identitas, dan itu adalah kesalahan besar." Dukungan dari para ulama ini memberikan semangat baru bagi warga desa Selojati. Mereka merasa perjuangan mereka kini tidak lagi berdiri sendiri, tetapi didukung oleh suara-suara yang dihormati di seluruh Demak. Dukungan para ulama membawa perubahan besar dalam suasana desa. Warga yang sebelumnya ragu-ragu mulai memberanikan diri untuk ikut dalam aksi damai. Semangat kebersamaan mulai tumbuh kembali, menggantikan rasa saling curiga yang sempat menguasai hati mereka. Di pos ronda, Dani dan Fajar menerima kunjungan dari beberapa tokoh desa yang sebelumnya menolak ikut serta. "Kami melihat semangat kalian," ujar Pak Harun. "Kalian benar, aksi ini adalah tentang persatuan, bukan perpecahan." Bu Aminah dan beberapa ibu-ibu desa juga mulai bergerak, menyiapkan makanan ringan dan minuman untuk para peserta aksi. "Kalau bukan kita yang mendukung anak-anak muda ini, siapa lagi?" katanya sambil membungkus nasi bungkus. Dengan dukungan yang semakin besar, Laskar Harmoni Demak merasa semakin yakin bahwa aksi damai ini akan menjadi momen penting bagi desa Selojati. Mereka tidak hanya memperjuangkan penolakan terhadap acara, tetapi juga memperjuangkan persatuan dan identitas desa mereka. Hari Minggu yang dinanti semakin dekat, dan desa Selojati bersiap untuk menunjukkan suara mereka dengan cara yang damai dan penuh kehormatan. Namun, di balik semangat itu, masih ada rasa cemas.
Apakah panitia akan merespons dengan baik, atau justru sebaliknya? Kiai Abdullah bersama beberapa ulama besar dari Demak akhirnya mengeluarkan fatwa bersama yang menjadi titik balik perjuangan warga desa Selojati. Fatwa tersebut menegaskan bahwa segala bentuk kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di suatu wilayah harus mengedepankan prinsip musyawarah dan menghormati tradisi setempat. Acara yang dilakukan tanpa persetujuan warga berpotensi menimbulkan perpecahan, bunyi salah satu poin dalam fatwa tersebut. Dan menjaga persatuan jauh lebih utama dalam Islam. Fatwa ini dibacakan di masjid desa oleh Kiai Abdullah sendiri, yang hadir langsung untuk menunjukkan dukungannya. Setelah fatwa dibacakan, warga yang tadinya masih ragu kini merasa semakin yakin bahwa mereka berada di jalan yang benar. Ini bukan hanya soal menolak acara, ujar Kiai Abdullah di depan warga. Ini tentang menjaga harmoni desa kita, menjaga warisan nenek moyang, dan memastikan bahwa segala perubahan yang terjadi tetap berdasarkan musyawarah dan kebijaksanaan. Fatwa itu segera menyebar ke seluruh penjuru desa, dan bahkan keluar ke daerah lain. Dukungan untuk warga desa Selojati semakin mengalir, baik dari tokoh masyarakat maupun warga desa lain yang mendengar kabar perjuangan mereka. Dengan fatwa yang baru dikeluarkan, semangat warga desa Selojati semakin berkobar. Mereka merasa bahwa perjuangan mereka kini bukan hanya tentang menjaga tradisi, tetapi juga tentang menegakkan prinsip Islam yang menghargai musyawarah dan persatuan. Pak Harun, yang sebelumnya penuh keraguan, kini menjadi salah satu tokoh yang paling vokal mendukung aksi damai. Kita sudah berada di jalur yang benar. Dengan dukungan para ulama, kita tidak perlu takut lagi. Ini adalah perjuangan kita bersama, katanya di depan warga yang berkumpul di balai desa. Bu Aminah juga merasa lebih tenang setelah mendengar fatwa tersebut. Ia kini lebih bersemangat mendukung aksi damai dengan menyiapkan logistik bersama ibu-ibu lainnya. Ini bukan soal menang atau kalah, ujarnya. Ini soal menjaga martabat desa kita. Di pos ronda, Dani dan Fajar terus memimpin pemuda desa mempersiapkan aksi damai. Mereka membuat strategi agar aksi berjalan tertib dan terorganisir. Kita harus menunjukkan bahwa kita bisa menyampaikan pendapat tanpa kekerasan. Itulah yang membuat perjuangan kita bermakna, kata Dani dengan penuh keyakinan. Persiapan aksi damai mencapai puncaknya sehari sebelum hari pelaksanaan. Para pemuda memasang spanduk di berbagai sudut desa dengan pesan-pesan tegas namun tetap sopan. Salah satu spanduk besar di depan balai desa berbunyi, musyawarah adalah jiwa tradisi kami. Dengarkan suara warga Selojati. Selebaran yang berisi alasan penolakan acara juga disebar ke rumah-rumah warga. Selebaran itu menjelaskan bahwa aksi ini bukanlah bentuk perlawanan terhadap agama, tetapi upaya untuk menjaga harmoni dan tradisi desa. Ini tentang bagaimana kita menghormati satu sama lain, ditulis mereka dalam selebaran tersebut. Di lapangan utama, Dani dan Fajar memimpin simulasi aksi untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Mereka membagi peserta aksi ke dalam kelompok-kelompok kecil dengan pemimpin masing-masing, sehingga koordinasi menjadi lebih mudah. Ingat, ini aksi damai. Tidak ada teriakan kasar, tidak ada provokasi. Kita hanya menunjukkan suara kita, tegas Dani. Malam itu, seluruh desa sibuk mempersiapkan diri. Warga yang mendukung aksi saling menguatkan, sementara mereka yang masih ragu tetap mengamati dengan penuh perhatian. Suasana desa terasa berbeda, penuh dengan tekad dan harapan. Hari aksi semakin dekat, dan ketegangan di desa Selojati mencapai puncaknya. Baliho besar yang dipasang panitia acara masih berdiri kokoh di lapangan utama, seolah menjadi simbol pertentangan antara dua pihak. Beberapa warga merasa cemas akan kemungkinan bentrokan, tetapi mayoritas tetap percaya pada komitmen untuk menjaga kedamaian. Pak Lurah mengumpulkan beberapa tokoh desa untuk memastikan bahwa aksi ini tidak akan berujung pada kekacauan. Saya harap kita semua tetap menjaga ketenangan, katanya. Jangan biarkan aksi ini mengarah ke hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, kabar tentang aksi damai juga sampai ke telinga panitia acara. Mereka mengirim utusan ke balai desa untuk berdiskusi, tetapi warga menolak pembicaraan mendadak itu. Mereka sudah terlalu sering mengabaikan suara kita, ujar Pak Warto tegas. Sekarang giliran kita untuk menunjukkan sikap. Di sisi lain, beberapa warga yang mendukung acara mulai menunjukkan kekhawatiran. Mereka takut bahwa aksi damai ini akan memengaruhi citra desa di mata orang luar. Namun, suara mayoritas yang mendukung aksi damai semakin sulit untuk diabaikan. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Sejak pagi, warga desa Selojati mulai berkumpul di lapangan utama. Pemuda-pemuda dengan seragam kaos bertuliskan, Belaskar Harmoni Demak, memimpin barisan dengan penuh semangat. Di belakang mereka,
Para ibu membawa spanduk dan poster, sementara anak-anak mengikuti dengan senyum ceria, seolah tidak memahami ketegangan yang sedang terjadi. Aksi dimulai dengan doa bersama yang dipimpin oleh Kiai Abdullah. Doa itu memohon agar aksi ini berjalan lancar dan damai, serta agar desa tetap dalam lindungannya. Setelah doa selesai, Dani naik ke atas panggung kecil yang telah disiapkan. Dengan suara lantang, ia menyampaikan pernyataan sikap warga. Kami, warga desa Selojati, menolak acara ini bukan karena kami membenci agama atau tokoh yang akan datang. Kami hanya ingin tradisi kami dihormati. Musyawarah adalah warisan leluhur kami, dan itulah yang kami perjuangkan di sini, kata Dani, disambut tepuk tangan warga. Panitia acara yang hadir untuk mengamati aksi terlihat tertegun. Mereka tidak menyangka bahwa aksi damai ini akan dihadiri begitu banyak orang dengan sikap yang begitu terorganisir. Beberapa dari mereka mulai terlihat ragu, dan salah satu utusan panitia mendekati Pak Lurah untuk berbicara. Hari itu, Desa Selojati menunjukkan kekuatan mereka sebagai komunitas yang bersatu. Suara mereka bergema, bukan hanya di lapangan desa, tetapi juga di hati siapa saja yang melihat perjuangan mereka. Kini, semua mata tertuju pada panitia. Apakah mereka akan tetap bersikeras, atau akhirnya membuka hati untuk mendengarkan?